Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Hari ini setelah kami selesai untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan laporan kami, saya juga bersama kuasa hukum AJPNKO, Ibu Fani dan Pak Jajang, dan keluarga saya, ini kakak saya, keluarga saya semua di belakang, mau update juga terkait kasus ini untuk teman-teman semua bahwa progres terus berjalan. Hari ini pemeriksaan penyelidikan berjalan dengan lancar, dan kita berharap dan terus mendorong dan mengapresiasi juga Polri untuk bisa terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berharap semua proses ini bisa berjalan sesuai ekspektasi bahwa semua orang sama di mata hukum. Gitu. Ada berapa pertanyaanmu? 11. Ada 11 pertanyaan kira-kira. Ryan, alasan tetap melanjutkan ke ranah hukum setelah adanya permintaan maaf mungkin seperti apa? Buat kami permintaan maaf itu nggak eksis ya, nggak ada, karena memang permintaan maaf yang lahir dari penyesalan dan rasa bersalah itu nggak pernah ada. Jadi apapun permintaan maaf yang ada di media itu kami nggak tahu, dan kami tidak selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada. Dan lagi-lagi secara hukum permintaan maaf itu tidak pernah menggagalkan proses hukum. Gitu. Jadi itulah alasan kami tetap melanjutkan ini, karena memang dari awal. Jadi gini teman-teman, fase permintaan maaf itu buat kami sudah lewat itu. Harusnya sebelum ada kisruh ini, sebelum ada langkah-langkah ini, permintaan maaf harusnya terjadi gitu ya. Tapi itu tidak pernah terjadi, makanya kami memutuskan untuk lanjut proses hukum. Berarti secara nggak langsung kayak tutup pintu damai juga nggak sih sama Dhani? Nggak ada pintu yang ditutup, karena narasi damai itu nggak pernah ada gitu. Jadi memang ya saya melakukan apa yang menjadi keyakinan yang harus saya lakukan bersama tim kuasa hukum, bersama keluarga, bahwa nama keluarga kami sudah dihina, sudah dilecehkan gitu, dan ini menjadi showcase yang buruk buat generasi bahwa hal-hal yang berhubungan dengan etika ini pelan-pelan sudah mulai tergerus nih spiritnya gitu. Jadi dengan kasus ini kita percaya bahwa kehormatan itu adalah milik siapapun, sekalipun keluarga saya di kampung, orang kecil, sekalipun saya juga yang tidak sebesar siapapun gitu, beliau gitu, termasuk Ahmad Dhani gitu, tetap harus dihormati. Dan harusnya teman-teman, saya memperjuangkan ini semata-mata bukan untuk diri saya sendiri, tapi buat keluarga besar saya dan untuk semua orang yang memiliki marga dan percaya bahwa marga itu menyangkut kehormatan keluarga. Bang, setelah minta maaf, Ahmad Dhani ada komunikasi nggak ke abang minta maaf? Nggak ada. Ahmad Dhani itu terakhir WA saya itu, saya ulang ya biar semua clear ya, terakhir WA saya itu terkait ada kesalahan Kompas TV menulis nama saya di running text berita dari Ryan Pono menjadi Ryan Pohon, dan itu sudah diklarifikasi sama pihak Kompas TV, meminta maaf secara langsung by chat WA, dan saya sudah anggap clear. Dan Dhani dengan capturean itu Ryan Pohon itu dia WA saya, dia bilang, bro ini TV kurang ajar nih, harus dituntut juga. Itu secara nggak langsung itu bentuk dari ngenyek juga ya. Itu, dan dia tidak pernah menganggap semua ini serius, dan saya nggak bales. Gitu. Bang, dari MKD sendiri kemarin sempat juga bilang katanya bahwasannya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang pasti inisiasi itu tidak datang dari kami, gitu. Inisiasi hukum sudah kami ambil, dan kami bertanggung jawab terhadap itu. Jadi ide gagasan itu harus datang dari orang-orang yang merasa bersalah, yang sudah melakukan kesalahan. Selama inisiasi itu tidak datang, ya berarti ya ini proses terus berjalan. Dan gimana ya, Ahmad Dhani kan bilang dia orang radikal, saya radikal. Ini kita nikmati proses keradikalan ini teman-teman, itu maksud saya. Jadi yang saya tagih adalah gentleman-nya itu, kejantanannya itu. Termasuk nanti kalau dipanggil
oleh pihak penyidik harus hadir. Jangan nggak hadir, jangan dengan narasi apapun memilih untuk tidak hadir. Pengecut itu. Jadi semua harus dihadapi dengan yaitu dengan jantan. Bang, sebenarnya tuntutnya apa sih Bang yang dituntut sama Ryan Pono ini ke Ahmad Dhani selain apa ini material atau ada material nggak? Silakan Pak Jajang. Pak Jajang. Rekan-rekan semuanya. Ya jelas. Hari ini kami mengapresiasi rekan-rekan penyidik di Polda Metro Jaya. Proses pemeriksaannya berjalan dengan sangat lancar dan kami juga hari ini menyampaikan bukti-bukti yang menurut kami menjadi dasar laporan kami. Nah, hari ini sudah diterima oleh penyidik di Harda. Ada 4 ya. Ada bukti-bukti yang telah kami lampirkan. Nah, terkait dengan pertanyaan kawan-kawan, apa sih sebetulnya maunya si Bung Ryan? Yes. Maunya kita ini berjalan aja proses hukum sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh gitu aja. Jadi nggak usah kami nggak pernah namanya menuntut bahwa ada material apa imaterial, nggak pernah kami ngomong itu. Pokoknya ini proses hukum dijalanin karena memang ini menyangkut harga diri. Marga Pono itu di Sabo itu di NTT itu darah biru. Arti itu ada Raja Pono yang kalau di sana betul-betul dihormati dan itu di kampung itu sudah bergejolak orang di sana terhadap akibat yang dilakukan Ahmad Dhani. Nah sekarang kenapa ini terus berlanjut? Pertanyaannya ya memang harus terus berlanjut bahkan harus sampai selesai, nggak boleh berhenti, ya kan? Terlepas apakah ada perdamaian atau enggak itu biar aja yang merasa bersalah kok, yang terlapor aja yang memikirkannya. Toh dia yang terlapor juga kan. Kita kan maunya berlanjut aja nih. Ya. Jadi hadapi dengan gentleman seperti kata Bung Ryan, jangan ada alasan A sampai Z untuk tidak hadir. Kita buktikan kalau kita tidak bersalah, silakan dia buktikan kalau dia tidak bersalah. Kami sudah buktikan kalau kami menduga dia bersalah dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan kepada tim penyidik. Bang berarti menegaskan bahwa ingin memenjarakan Ahmad Dhani gitu Bang? Proses hukum aja, proses apapun hukum. menjadi output hukum itu kan adalah kewenangan dari penegak hukum. Outputnya apapun, tapi yang pasti gini, kami mau ini semua bisa berjalan sesuai mekanisme yang tadi dibilang bahwa gini, tidak ada intervensi, tidak ada narasi-narasi dekat dengan kekuasaan, tidak ada narasi imunitas. Nah makanya saya meminta semua netizen juga semua masyarakat yang bisa merasakan perjuangan saya untuk memperjuangkan kehormatan keluarga ini bisa ikut memantau, ikut bersuara bahwa tidak ada satu manusia di bumi Indonesia Raya ini yang kebal terhadap hukum ketika dia melakukan pelanggaran hukum. Gitu maksudnya. Terkait Ahmad Dhani anggota dewan, sudah diputus di MKD bahwa beliau melakukan kesalahan. Terkait sanksi saya nggak mau pikirin. Sanksi itu buat saya pribadi ya. Sanksi permintaan maaf itu juga sudah bertabrakan dengan kode etik juga. Karena permintaan maaf itu adalah hal yang paling basic, yang paling dasar ketika orang melakukan kesalahan harus minta maaf. Tapi kenapa orang yang tidak merasa bersalah dipaksa untuk minta maaf gitu? Tapi ketika dia diputuskan bersalah itu yang penting buat kami bahwa itu menjadi rujukan buat penegak hukum bahwa Ahmad Dhani bersalah dalam hal ini gitu loh. Gitu. Tinggal nanti resiko hukumnya seperti apa ya itu kembali ke proses hukum. Saya tambahkan gini ya, buat rekan-rekan semuanya. Jadi ketika dia diputus bersalah di MKD kemarin, bunyi putusan begini, mengharuskan teradu untuk melakukan permintaan maaf kepada pengadu. Ya, itu bunyi demikian lah, salah satu kalimatnya. Sampai saat ini belum pernah dia menghubungi pengadu, dalam ini Bung Ryan, untuk minta maaf secara langsung kepada pengadu. Karena pengadu adalah Bung Ryan. Ketika dia menyampaikan itu di media kemarin, dia hanya menyampaikan permintaan secara umum aja, enggak secara spesifik. Sama siapa dia minta maaf, nggak pernah ada keluar itu dari omongan sendiri. Nah, sampai saat ini kita Bung Ryan mengatakan bahwa ini nggak pernah ada permintaan maaf kok. Itu hanya karena dia dipaksa oleh MKD untuk minta maaf, ya minta maaf, bukan karena dia merasa dia bersalah. Jadi itu bukti yang hari ini kami sempat sampaikan kepada tim penyidik bahwa ini bukti yang sangat kuat, artinya legitimasinya begini. Si Ahmad Dhani dinyatakan bersalah. Itu penting, sangat penting itu.
Karena nanti tim penyidik kami nilai, oh benar nih orang bersalah, nanti biar dinilai. Gitu. Dan gini, saya mau ulangin lagi ya, fase permintaan maaf itu sudah lewat loh sebenarnya. Tapi kan gagasan permintaan maaf itu kan datangnya dari MKD kan, dan itu berupa sanksi, gitu. Jadi sanksi itu juga artinya menjadi subjektif juga. Sementara sanksi yang kami mau secara subjektif juga sebenarnya bukan permintaan maaf, karena itu terlalu receh kan. Itu jadi jangan lagi kita ada di frame permintaan maaf, enggak. Sudah lewat fase itu. Karena yang harusnya terjadi permintaan maaf jauh sebelum kejadian-kejadian ini, gitu teman-teman. Jadi jangan lagi di framing ke sana. Framingnya adalah pertanggungjawaban hukum. Ketika semua berkas memenuhi unsur, sudah diperiksa segala macam. Jadi kalau Ahmad Dhani dipanggil, jangan lari. Seperti yang tadi Pak Jajang bilang, kalau memang merasa tidak bersalah, buktikan bahwa kau tidak bersalah. Buat siapapun, buzzer, entah fans dari Dhani, entah Baladewa, semua yang menghubungi saya. Buat saya nggak pernah hiraukan, bukan karena saya benci sama kalian, enggak. Kalian nggak pernah ada di sepatu saya, gitu. Dimana yang bisa membela kehormatan keluarga saya untuk saat ini, ya cuma saya dari Jakarta, keluarga saya di kampung, resourcesnya, sumber dayanya terbatas, gitu kan. Jadi apapun terkait narasi-narasi pansos, please lah. Kalau saya tidak ada di posisi yang sejajar dengan Ahmad Dhani, nggak mungkin kasus ini akan besar. Karena terbukti mengenai narasi isu yang naturalisasi itu, yang Dhani ngomong mengenai bola itu terbukti dia dipanggil bersamaan dengan kasus saya. Artinya kalau tidak ada laporan saya, bisa jadi laporan itu tidak akan direspon, gitu loh. Ini untuk membuka pikiran teman-teman bahwa sama sekali nih, kalau kalian bilang pansus itu salah, saya ada di posisi yang sejajar dengan Ahmad Dhani. Dari awal Ahmad Dhani yang mengundang saya debat, artinya apa? Pikiran saya, isi argumentasi saya sudah cukup mengganggu dia. Sehingga saya menjadi sejajar dengan beliau. Mohon maaf lah. Kalau saya mau pansus banyak cara yang lebih elegan, yang lebih relevan gitu. Kalau ini enggak. Gitu. Jadi artinya Ahmad Dhani, sekali lagi gue ingetin lo bro, jangan lari. Buktikan lu orang yang radikal, buktikan lu orang yang gak wise, buktikan lu orang yang punya nyali. Teman-teman jadi saksi semua ya. Ketika nanti Ahmad Dhani mangkir dari panggilan penyidik, itu nanti akan diinfokan saya dan ke kami, pihak kami. Dan itu akan kami blast di media betapa Ahmad Dhani itu ternyata pengecut.